Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa halukunna ayyuhat thulab wa thalibat. Bagaimana kabarnya semua anak-anak soleh dan solihah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu yang bermanfaat, meminta pemahaman yang baik di pikiran kita. Taib. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Silakan diikuti sama anak-anak soleh dan solihah. Baik, pelajaran kali ini ad-darsus tsamin, pelajaran yang ke-8, ada di halaman 86. Pada pelajaran kali ini kita akan mengenal susunan fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Pada sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu fi'il, apa itu fa'il. Nah, sekarang pelajaran barunya tentang maf'ulun bihi. Nah, kita murojaah dulu ya. Nih, dimulai dari fi'il. Apa itu fi'il? Ya, mari jawab sama-sama di rumah. Kalau misalkan sudah, baik. Fi'il adalah kata kerja, kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan. Contohnya dalam bahasa Indonesia bisa menulis, menyapu, kemudian makan, minum, duduk, tidur, dan sebagainya. Atau dalam bahasa Arab, di sini sudah ada namanya la'iba, bermain, dhahika yadhaku, tertawa, ta'allama yata'allamu, belajar, kataba yaktubu, menulis. Itu udah. Dan seterusnya yang sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya. Fa'il. Selanjutnya fa'il. Apa itu fa'il? Silakan dijawab di rumah masing-masing. Bapak beri waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yang jawabannya betul, mumtaz, barakallahu fikum. Yang jawabannya belum betul, nih Bapak kasih tahu. Al-fa'ilu atau fa'il adalah pelaku yang melakukan pekerjaannya. Jadi kalau misalkan kata kerjanya menulis, berarti adalah orang yang menulis, fa'ilnya. Kalau misalkan makan, berarti orang yang makan, itu fa'ilnya. Itu ya. Jadi yang melakukan pekerjaan. Bapak ucapkan sekali lagi selamat mumtaz bagi yang menjawab benar, dan yang belum menjawab tadi adalah ulasan atau murojaahnya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah ini, maf'ulun bihi. Ini kita masih dalam fase mengenal ya. Mengenal apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bih, apa itu fi'il, dan bagaimana penyusunannya. Itu saja. Baik, kalau kita sudah tahu apa itu kata kerja, fi'il, kita sudah tahu apa itu yang melakukan pekerjaan, itu fa'il. Nah, maf'ulun bihi ini artinya, bisa kalian tulis ya, artinya adalah objeknya atau bagaimana, atau yang yang dikenai pekerjaannya. Misalkan menulis dalam bahasa Indonesia ya, kita contoh namanya Ahmad menulis. Ini fa'ilnya ya, fa'il. Kalau dalam bahasa Arab ini fa'il, ini fi'ilnya, maf'ulun bihinya apa? Misalkan menulis tulisan, ini yang ditulisnya. Menulis atau menulis nama, atau menulis apa lagi? Menulis atau dan sebagainya. Kita ganti contohnya lagi ya. Masih Ahmad. Kita menggunakan kalimat makan. Ahmad ini fa'il, ya, pelaku pekerjaannya. Makan
adalah fiilnya atau pekerjaannya. Nah, objeknya yang dimakannya itu apa? Misalkan roti. Ahmad makan roti. Nah, ini disebut dengan maf'ulun bihi. Ini kalau misalkan susunan dalam bahasa Indonesia. Coba kita pakai bahasa Arab ya. Kita coba dulu pakai bahasa Arab. Kataba ya. Misalkan kita dari kalimat kataba. Kataba. Pakai nama Ahmad lagi. Ahmadu. Apa? Ad-darsa. Ad-darsa. Kataba artinya menulis. Ahmadu adalah Ahmad. Ini fi'il. Ini fa'il. Nah, ini maf'ulun bihinya. Coba kalau diartikan, Ahmad menulis ad-darsa. Ad-darsa bisa diterjemahkan sama kalian adalah artinya pelajaran. Kataba Ahmadud darsa. Diikuti, kataba Ahmadud darsa. Sekali lagi, kataba Ahmadud darsa. Artinya Ahmad menulis pelajaran. Seperti itu ya. Nah, jadi maf'ulun bihi itu adalah objek yang dikenai pekerjaan tadi. Kita ganti lagi menggunakan akala. Akala Zaidun. Roti. Al-khubza. Al-khubza. Oke. Kalau kurang kelihatan, Bapak perbesar lagi tulisannya. Akala Zaidun al-khubza. Akala Zaidun baik. Di sini ada akala Zaidun al-khubza. Akala artinya kalian sudah tahu artinya makan. Zaidun ini nama orang. Zaid makan roti. Zaid makan roti. Ini susunannya, ini fi'il, ini fa'il, dan ini maf'ulun bihi. Sampai sini, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan dulu sebelum melanjutkan videonya. Baik, susunannya seperti ini. Lihat di sini diawali dengan fi'il. Berarti ini susunan kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il itu disebut apa? Bapak beri waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naam, mumtaz, barakallahu fikum bagi yang sudah menjawab. Kalau misalkan jawabannya benar, mumtaz juga, mumtaznya double. Susunan kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Bapak tulis lagi. Bagi yang lupa silakan ditulis lagi atau dilihat lagi materinya. Jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun. Ya. Susunan kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il. Baik, tadi susunan fi'il, fa'il dan maf'ulun bihinya itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dia diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kataba, akala. Ini sama-sama kata kerja. Bapak bisa nggak kalau misalkan susunan bahasa Arabnya dalam jumlah ismiyah atau diawali dengan isim? Bisa dan sangat bisa. Oke, kita buat contohnya ya. Menggunakan kalimat yang sama. Masih akala. Nah, perlu diketahui, murojaah lagi, susunan kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, jadi harus kita tahu akala ini fi'il, Zaidun ini
isim karena dia nama orang. Kita tulis di sini Zaidun akala. Kita harokati Zaidun akala al-khubza. Ini fa'ilnya, ini fi'ilnya, ini maf'ulun bihinya. Seperti itu kalau misalkan disusun dalam jumlah ismiyah. Baik, bisa dilihat bukunya. Ini contoh-contoh dalam bahasa Arab, dan juga di sini ada contoh-contoh fi'il dan fa'il dan juga maf'ulun bih. Baik, kita baca ya sama-sama. Ini contohnya jaa yaji'u, la'iba yal'abu, dhahika yadhaku, ta'iba yat'abu, 'allama yu'allimu, sawwara yusawwiru, ta'allama yata'allamu, takallama yatakallamu. Ini apa sih artinya? Nah, bisa kalian lihat di sini. Jaa yaji'u artinya datang. La'iba yal'abu artinya bermain. Dhahika yadhaku artinya tertawa. Ta'iba yat'abu artinya lelah. 'Allama yu'allimu artinya mengajar. Sawwara yusawwiru artinya menggambar. Ta'allama yata'allamu belajar. Takallama yatakallamu berbicara. Beda ya. Di sini ada 'allama yu'allimu, ada ta'allama yata'allamu. Harus dibedakan. 'Allama yu'allimu artinya mengajar, ta'allama yata'allamu artinya belajar. Nah, jadi 'allama yu'allimu ini untuk gurunya, ta'allama yata'allamu ini untuk muridnya. Baik, ini pengetahuan tentang mufradat atau kosakata. Di sini ada susunan kalimat dalam bahasa Arab. Bisa dilihat di sini. Yal'abul waladu fil mal'abi, yaji'u 'aliyun fin nahari, yadhakut tiflu, yat'abul 'amilu. Nah, ini semua susunan bahasa Arab yang diawali dengan fi'il. Fi'il apa? Kalau yang kayak gini, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari itu apa? Merojah lagi. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Kalau fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Baik itu dilakukan yang kemarin ataupun barusan. Yang penting intinya sudah dilakukan. Oh iya, di sini ada beberapa fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Seperti yang di sini bisa dilihat, jaa yaji'u itu tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Dan yang penting itu tidak usah dipusingin gimana cara membedakannya. Intinya kita di sini masih dalam tahap mengenal apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bihi, apa itu fi'il, ya. Jadi itu untuk penyusunannya insyaallah nanti akan diajarkan dan juga membedakan mana fi'il yang membutuhkan maf'ulun bihi, mana yang tidak, itu akan diajarkan di pelajaran selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat di sini susunannya. Al-ustadzu yu'allimu tullabahu. Yang belum tahu artinya bisa diartikan ustad mengajarkan, tullabahu artinya adalah murid-muridnya. Ini artinya jamak. Jamak itu artinya banyak. Murid-muridnya berarti 2, 3, 4 dan seterusnya, tidak terbatas. Nah, kalimat tunggalnya apa? Talibun. Bisa ditulis. Di sini selanjutnya yusawwiru talibu al-jabala. Seorang murid sedang menggambar al-jabala, ini artinya gunung. Bisa diartikan sama kalian gunung. Yusawwiru menggambar, talib ini murid. Terus bawahnya yata'allamu tullabu fil maktabati.
murid sedang belajar di perpustakaan. Maktabah ini artinya adalah perpustakaan. Yatakallamu Zaidun amama tullabi. Zaid berbicara di depan para murid. Ya, bisa diartikan. Setelah kita baca, lihat halaman selanjutnya. Nah, ini yang tadi Bapak ajarkan, tapi di sini menggunakan jumlah fi'liyah atau jumlah yang diawali dengan fi'il. Bisa dilihat di sini. Baik. Sekiranya itu saja materi hari ini. Kalau ada yang tidak dipahami atau yang masih bingung, boleh banget kalian ya, Bapak anjurkan untuk bertanya ke Bapak secara langsung. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena ada pepatah atau ada orang bijak mengatakan ilmu itu tidak akan didapat bagi orang yang sombong dan bagi orang yang malu. Nah, ini adalah ilmu. Jadi kalian kalau misalkan sudah tahu, alhamdulillah. Kalau misalkan kalian belum tahu atau belum paham, jangan malu-malu dan jangan sungkan untuk bertanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak pribadi dan juga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.